Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talerus Solima dengan BP 191093323, di mana pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan dari studi kasus, yaitu mengidentifikasikan bahaya dan risiko keselamatan dan kesehatan di lingkungan UNAN, yaitu yang berada di PKM. Bila kita masuk ke latar belakang, di mana pada latar belakang ini, pusat kegiatan mahasiswa PKM adalah fasilitas pelayanan yang ditujukan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan kemampuan soft skillnya tersebut. Sehingga pada fasilitas ini sangat berperan penting bagi universitas untuk meningkatkan kualitas dari mahasiswa ataupun mahasiswi universitas Andalas. Akan tetapi masih banyak ditemukan beberapa identifikasi bahaya akibat kerusakan fasilitas yang ada di PKM. Maka dari itu akan dilakukan analisa dengan menggunakan metode FTA atau yang kita kenal dengan fault tree analysis, yang kita tujuan untuk menanggulangi kecelakaan kerja maupun adanya risiko kesehatan yang di lingkungan yang buruk yang berada di pusat kegiatan mahasiswa PKM. Di mana fault tree analysis ini gunanya untuk meningkatkan nilai produktivitas tadi yang ada di pusat kegiatan masyarakat. Pada penelitian FT ini digunakan untuk menganalisis kerusakan fasilitas yang kurang memperhatikan faktor K3. FTA digunakan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya kecelakaan. Metode FTA digunakan untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor penyebab yang kemungkinan bahaya yang dapat terjadi pada proses aktivitas mahasiswa berlangsung. Lalu ada berikut yang kami temukan yang teridentifikasi yang akan menyebabkan membahayakan keselamatan pengguna dari fasilitas PKM tersebut. Yang pertama ada lantai keramik yang pecah, yang kedua ada pemasangan polisi tidur atau dengan keramik juga, penempatan stop kontak yang dekat dengan breaking fountain, lalu ada genangan air di atas lantai, kotoran hewan yang dibiarkan, lalu ada kursi yang rusak. Berikut adalah fault tree analysis yang telah kami diskusikan, di mana bisa kita lihat di mana pada fault tree analysis ini terdapat potensi kecelakaan berupa tertusuk, tersandung, tergelincir, dan kebakaran. Apa yang menyebabkan bisa terjadi tersebut itu ada dua faktor, yang dimana ada faktor kondisi lingkungan dan faktor manusia. Pada faktor lingkungan itu bisa saja disebabkan oleh keramik dan kursi dari kecelakaan-kecelakaan yang ada tadi, dimana pada keramik ini keramik tersebut pecah, lalu yang menyebabkan keramik ini pecah yaitu usia pakai tadi dan terbentur, sehingga pada pengguna fasilitas itu bisa saja mereka tertusuk akibat ujung keramik ataupun kursi yang rusak tadi. Lalu untuk faktor manusianya, yaitu disebabkan oleh kurangnya waspada. Hal ini disebabkan juga bisa seperti karena dia mengantuk, bercanda saat berjalan, lalu bermain HP. Pada kondisi mengantuk, biasanya ini para pengguna fasilitas ini itu mereka kurang sehat, kurang istirahat, sehingga itu tuh yang disebabkan oleh manajemen waktu yang buruk bagi pengguna, lalu pekerjaan tugas yang terlalu banyak, bisa saja disebabkan oleh itu. Lalu untuk tersandung kurang lebih sama dengan tertusuk, dimana biasanya tersandung ini juga yaitu faktor penyebabnya lebih ke polisi tidur tadi yang karena keramiknya pecah. Dan untuk faktor manusianya, seperti itu mereka kurang waspada dan kurang lebih sama seperti yang faktor dari tertusuk tadi. Lalu untuk tergelincir ini bisa disebabkan oleh genangan air ataupun kotoran kucing yang ada, sehingga mereka bisa para pengguna jalan ini terjatuh dan tergelincir.
Lalu sedangkan untuk yang kebakaran, faktor manusianya itu mungkin disebabkan oleh uh, tata letak dari kabel yang ada, penempatannya itu kurang baik sehingga bisa menyebabkan air terciprat ke stop kontak yang ada di drinking fountain. Seharusnya diberikan penutup atau segala macamnya untuk menanggulangi risiko bisa terjadinya korslet. Sekian presentasi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.